Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnata wa jama'ata min yaumina hada ila yaumina akhir. Ala hadiniyah wa likulli niyatin sholihah li ridho illah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati auliyaillah wa bi barakati ulama'illah wa liman qasidana wa li qada'i hawaijina wa ala niyati ma'budi wa husulil ma'mul wa ala niyati futuhi qulubina kama futuhal arifin wa ala man nawasoli al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Teman-teman sekalian, kemarin kita selesai membahas mengenai wudu dan hal-hal yang membatalkan wudu dan yang berkaitan dengan wudu. Malam hari ini kita akan mulai membahas mengenai mandi alias adus. Kenapa kita harus mandi? Pertanyaannya. Ada beberapa hal yang mewajibkan kenapa kita harus mandi. Jadi ada beberapa hal, 5 hal yang mewajibkan kenapa kita harus mandi. Yang pertama, mandi harus dilakukan karena kalau tidak, kita tidak bisa melakukan ibadah seperti sholat. Yang pertama adalah keluarnya mani karena syahwat, baik dalam keadaan tidur atau sadar ataupun terbangun, baik laki-laki dan perempuan. Jadi kalau kita mengeluarkan mani karena bersahwat, baik tertidur atau terjaga, baik sadar atau tidak sadar, baik laki-laki ataupun perempuan, itu wajib mandi. Al-ma'u minal ma'i. Mandi harus dilakukan karena mengeluarkan mani. Kemudian ada beberapa hal juga yang harus diperhatikan. Jika air mani itu keluar tanpa syahwat, karena bisa jadi air mani itu keluar tanpa syahwat, bisa karena cuaca yang dingin, atau karena kecapean, atau karena sakit. Kalau itu yang terjadi, itu tidak wajib mandi, cuman itu yang pertama. Terus yang kedua, bahasanya itu ada yang mengatakan orang mengeluarkan mani itu dengan mimpi basah. Orang yang mimpi basah, mimpi tapi tidak mengeluarkan cairan, maninya itu tidak keluar, maka dia juga tidak wajib mandi. Mimpi basah itu seperti mimpi bersenggama tapi enggak mengeluarkan cairan, itu tidak wajib mandi. Kemudian kalau kita terbangun dari tidur, kita enggak sadar, tapi tiba-tiba pakaian kita ada bekas air mani. Kadang-kadang itu bisa terjadi. Jadi kita tidak sadar tadi itu mimpi basah atau tidak, mimpi atau tidak, mengeluarkan atau tidak, tapi pakaian kita tiba-tiba ada
bercaknya, ada bekasnya. Kalau yang seperti itu harus mandi. Kemudian kalau tidak yakin, ini bahasanya. Ada bahasa dari ulama itu, kalau merasa tidak yakin bahwa air mani itu keluarnya dari kita mengeluarkan air mani, nggak yakin kita. Sebagian ulama mengatakan wudhu sudah cukup, karena kita tidak yakin. Tapi menurut jumhur ulama lebih baik mandi. Kemudian ada lagi, kita ini sudah melakukan sholat. Setelah melakukan sholat, baru kita sadar, baru kita ngerti ada bekas cairan. Ada dua faktor kalau sudah sampai seperti ini. Yang pertama, kita benar-benar tidak ingat kapan kira-kira aku mengeluarkan ini. Kalau sampai itu yang terjadi, kita tidak yakin, tidak ingat, berarti yang kita ganti cuman sholat yang paling dekat. Mandi artinya tetap mandi, tapi karena tadi kita sudah sholat, sholatnya diulang. Tapi kalau kita yakin, iki kenae berarti winginane. Artinya winginane itu kemarin. Nah, kalau kita yakin itu, berarti kita tetap harus mandi dan mengganti sholat sampai pada waktu ingat kita waktu mengeluarkan itu. Oh, berarti waktu kayak aku ngerti. Jadi ini fikih itu memang sesuatu pelajaran yang gak enak sebenarnya. Karena hal-hal ini tidak ada satupun agama yang mempelajari sampai sedetail ini, itu tidak ada. Tapi Islam mempelajari sampai sedetail ini loh sampai. Jadi perlu diingat, kalau ada bekas air mani di baju kita, sedangkan kita sudah sholat, barusan sholat zuhur umpamanya, tiba-tiba, loh, berarti kok enak? Dia ingat-ingat ini kira-kira kapan? Oh, berarti mau bersubuh. Berarti yang kita ganti, mandi dulu. Setelah itu kita mengganti sholat yang paling dekat. Tapi kalau kita tiba-tiba, oh ini berarti kemarin, lah berarti sholat kita yang kita harus ganti agak banyak sampai sholat yang kemarin itu. Jadi memang ini sesuatu yang tidak enak. Itu yang pertama. Jadi mengeluarkan mani dengan syahwat, baik sadar atau tidak sadar, baik laki-laki ataupun perempuan, sebelum sholat wajib mandi. Itu yang pertama. Yang kedua, bersenggama. Bahasanya adalah bersenggama itu antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan bertemu. Itu senggama. Kalau bahasanya Quran, junub. Jadi junub itu bersenggama. Keluar mani atau tidak, hukumnya tetap mandi. Kalau cuman ditempel nempel tok, nggak mlebu, nggak masuk, nempel tok ini tidak wajib mandi, cukup wudu. Mas Sret menutup nyerempet. Mas Sret itu betul dari. Mari masuk angin Pak kayak gitu. Mari masuk angin. Aja sampai ini. Pas nyerempet itu lebih bagus. Iya. Nah, itu ya. Jadi namanya bersenggama, itu bertemunya kelamin laki-laki dan perempuan dan dimasukkan, itu bersenggama namanya. Ini terlepas keluar atau tidak maninya, itu tetap wajib mandi. Beda lek mek Nyerempet. ada. Enggak ada nyerempet.
Enggak mungkin. Lekor mereka tuh enggak mungkin. Penting ora. Ya begini lho rip arep ngantuk piye coba. Nah iso. Diomongnya dong berengker. Iya. Dia makanya gue tadi serangkanya kan Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ida asobal jinatun khinaan fakot wahabul huslah." Jika kelamin laki-laki bertemu dengan kelamin perempuan, maka mandi hukumnya wajib. Bertemu, bukan mexing dada ya, dada ini nyepet. Bertemu ya terjadi. Jadi, itu walaupun nggak keluar ya Pak? ya, keluar atau tidak keluar hukumnya Mandi. Dari sakit tanggung itu. Belas nolai. Mungkin lekor dirempet. Empuh, sing bojone ora ado terus transfer. Tak benar HP ya. WC-an. plastik bisa. Ana yang bojone ado iki. Susah. Kamu itu yang kedua, jadi bersenggama itu wajib mandi. Yang ketiga, ketika masa nifas dan haid itu berakhir. Jadi ini memang berkaitan dengan perempuan. Ini juga wajib dipahami. Kalau nanti sampai ini pemahaman ini sudah ada, coba ngobrol sama ibunya anak-anak di rumah mengenai hal ini. Karena ini urusannya adalah penting banget. Jadi masa nifas dan haid berakhir. Haid paham ya? Jadi rata-rata kita kalau bilang haid itu paling cepat 1 malam, rata-rata 7 hari, paling banyak 15 hari. Kalau masih keluar, insya Allah itu adalah darah istihadah, bukan darah haid. Nifas juga begitu. Nifas itu adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Nah, itu paling cepat keluarnya 1 malam. Rata-rata 40 hari, paling lama 60 hari. Kok sudah 61 hari kok masih keluar darah, itu namanya bukan darah nifas, tapi darah istihadah. Harus mandi, sholat. Nah, masa haid dan masa nifas ini, darah yang keluar kok sudah berhenti sebelum masa waktu tadi itu, nggak sampai 7 hari. Kebiasaan itu nggak sampai 7 hari, umpamanya cuma 6 hari. Berhenti, ya waktu itu juga harus mandi, sholat. Nifas juga begitu, nggak harus 40 hari, kok tiba-tiba 26 atau 32 berhenti, ya harus mandi, sholat. Jadi intinya adalah yang ketiga, masa berakhirnya keluarnya darah haid dan darah nifas. Itu yang ketiga. Yang keempat, nah ini jika orang meninggal dunia selain mati syahid harus dimandikan. Mengenai lebih detail tentang ini nanti akan kita bahas mengenai hal ini. Baik langsung masalah sholat jenazahnya, masalah kematian lah, urusan kematian. Cuman intinya adalah orang yang meninggal dunia secara biasa wajar itu wajib dimandikan. Karena setelah itu kan pasti disolati. Karena maka itu harus mandi, harus suci. Itu yang keempat. Yang kelima itu kalau ada orang kafir mu'alaf masuk Islam, namanya ini mu'alaf. Nah, di saat setelah masuk Islam itu juga harus mandi. Jadi wajib mandi. Coba dilihat di buku kalian itu di halaman, biar nanti apa yang saya sampaikan ini sedikit-sedikit kalian bisa baca di situ. 23 ya. 23.
Jadi ada 5 hal yang mewajibkan orang itu harus mandi. Yang pertama karena keluarnya mani dengan syahwat, baik sadar atau tidak sadar, laki-laki dan perempuan sama saja. Yang kedua itu dikarenakan bersegama, baik ini keluar mani atau tidak, itu tetap harus mandi. Yang ketiga, ketika masa nifas dan haid berakhir, maksudnya darahnya berhenti keluar, itu wajib mandi. Yang keempat adalah ketika seseorang meninggal dunia wajib dimandikan. Dan yang kelima adalah orang kafir yang masuk Islam harus mandi. Sebenarnya berkaitan dengan hal ini, waktu saya dulu belajar, pertama kali ditanyakan itu, kalian semua sudah masuk Islam belum? Sudah. Mulai kapan? Mulai lahir. Karena kami ini adalah Islamnya Islam keturunan. Sampai waktu itu sama Mbah Yai saya harus baca syahadat lagi. Kalian itu belum resmi jadi masuk Islam. Karena kalian itu membaca syahadat waktu mau sholat dan lain sebagainya. Tapi belum pernah kalian bersengaja membaca syahadat di saat mau masuk Islam. Karena kita merasa Islam dari kecil. Akhirnya kita baca syahadat kembali, setelah itu suruh mandi semua. Nah, di saat posisi ini karena kenapa begitu? Karena orang yang belum Islam diislamkan, masuk Islam, baru kemudian mandi. Posisinya di situ. Jadi sampai hari ini kadang-kadang kita ini juga masih ragu-ragu sebenarnya. Kita ini masuk Islamnya kapan? Karena Islam kita Islam keturunan. Baca syahadat bukan untuk masuk Islam, tapi karena mau sholat dan terus Mau nikah. Sampai di sini ada 5 hal ini tadi, paham? Ada yang ditanyakan mengenai kewajiban kenapa harus mandi. Ada 5 hal itu. Ya. Itu apa kalau harus keramas? Pakai sampo, Pakai sampo. pakai sampo. Cuma mandi aja boleh. Mandi aja. Jadi prinsipnya kalau zaman Rasulullah belum ada sabun, belum ada sampo, suruh pakai daun bidara. Jadi dulu itu supaya apa? Untuk menghilangkan bau yang tidak enak, badan kita supaya wangi, pakailah daun bidara. Zaman Rasulullah. Kalau sekarang daun bidaranya goleane yo angel, bisa jadi kalau pakai daun bidara kita ini kulitnya gatel-gatel karena nggak kulino. Akhirnya ya pakai sampo dan sabun. Nanti disunahkan Gimana? wajib disunahkan kalau pakai apa? Belum nyampe ke sana. Nanti kan apa yang wajib mandi seperti apa? Nah, itu nanti dibahas. Jadi sekarang urusan wajibnya mandi itu ada 5 hal ini. Ini apa saja yang sudah saya terangkan ini bisa dipahami? Oke. Kalau itu bisa dipahami, kita akan membahas tentang masalah mandinya. Jadi mandinya, fardunya mandi itu yang pertama niat. Ini kembali, masalah niat itu bukan dilapatkan, tapi yang yang terbaca, yang terlihat di hati. Jadi kita mengucapkan itu fungsinya adalah untuk mengarahkan niat kita jangan sampai salah. Jadi dilafalkan untuk itu. Kalau melafalkan tuh artinya nggak niat, itu belum niat namanya. Karena niat itu di dalam hati. Yang kedua, ini fardunya, wajibnya, ini tadi, wajibnya masalah mandi. Yang pertama niat. Yang kedua adalah
membasuh seluruh tubuh. Jadi semua tubuh ini harus terbasuh dengan air. Tidak ada yang terlewat. Mulai dari kepala sampai ujung kaki. Nah, yang ketiga menghilangkan hadas, kotoran. Jadi itu fardunya. Terus tata caranya seperti apa yang biasa? Akhirnya kalau kita sekarang sudah saya terangkan fardunya, sekarang saya terangkan mengenai cara mandinya yang saya kombinasi langsung antara fardu dan sunahnya. Saya memang nggak terlalu senang membicarakan fardunya toh itu karena nanti akhirnya nyepelek sunai eman-eman. Jadi yang pertama itu adalah membaca bismillah, cuci tangan. Tangannya dicuci. Setelah itu beristinja, membersihkan kotoran. Kotorannya di mana? Ya, kalau kita memang barusan bersenggama tadi itu, ya dibersihkan dulu. Jadi habis tulis tangan, dibersihkan. Setelah dibersihkan, kita berwudu seperti wudu biasa. Ya, seperti wudu biasa. Baru setelah itu kita mandi. Mandi itu sunahnya, ini kembali karena ini bukan wajib, sunah langsung kebyur-kebyur itu boleh. Tapi kalau kita mau ambil sunah berarti kita kanan lebih dulu 3 kali, kiri 3 kali, setelah itu baru ke seluruh tubuh. Nah, di saat mengguyur itu barulah kita niat. Coba dilihat niatnya di situ. Nawaitul husla li raf'il hadasil akbari minal. Nah, minna ini kita mandi itu karena apa? Karena junub, karena haid, atau karena nifas. Jadi ini niatnya sendiri-sendiri. Ini tidak bisa jadi satu. Harus yang kita niatkan. Karena innamal a'malu binniyat, apa-apa itu tergantung niatnya. Jadi bukan cuma niat adus. Enggak. Jadi harus niat yang jelas. Kita ini mandi itu karena apa? Karena untuk junub, haid, atau nifas. Ada 3 itu. Dipaham ya masalah niat. Mengenai mandi itu tadi tidak boleh ada yang terlewat satupun dari anggota tubuh kita. Semuanya harus terguyur air, harus kemasukan air. Terutama kepala. Jadi kalau habis mengguyur harus digosok-gosok lagi kakinya, semuanya ya seperti kita mandi biasa, tapi tidak boleh ada yang terlewat. Bahkan ini biasanya ibu-ibu, nah waktu mandi itu rambutnya ada sing jatuh, itu harus dikumpuli, dibersihkan. Itu perbedaan sedikit antara laki-laki dan perempuan, tapi tata caranya hampir sama persis. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Jadi niat mengguyur seluruh tubuh dan menghilangkan hadas itu rukunnya. Selain itu sunnah, tapi kalau mau jadi satu seperti itu tadi. Mulai dari pertama cuci tangan, kemudian dibersihkan, istinja, kemudian wudu, kemudian mengguyur sebelah kanan 3 kali, sebelah kiri 3 kali, kemudian seluruh anggota tubuh. Ya. Kalau ibu-ibu waktu masa haid atau nifas itu kan masih ada kotor lah ya. Terus waktu nyisir itu rambutnya rontok, itu perlu dikumpulin. Terus nanti waktu mandi dicuci juga. Jadi ada 2 pendapat tentang itu yang sama baiknya. Tapi yang paling banyak jumhur ulama mengatakan kalau itu tidak merepotkan itu dikumpulkan. Tapi kalau itu merepotkan tidak juga tidak apa-apa. Dan dua-duanya benar, ada dasar hukumnya. Silakan mau pilih yang mana.
Ada yang lain? Enggak cukup. Mr. Donald? Kemudian niate bagus mepo nanti niate wirofain hadasil akbar itu. ya, Nah, niate nawa itu selalu wirofain hadasil akbari minal junubi. Nah, lah kalau junub fadlillahi ta'ala. Kalau junub kira rata kan ada yang biasa. Kalau laki-laki kalau ngomong nek gak junub. Iya. Nah, sing diapali sitok iku ae. kalau yang ngimpi Ifasi. Nah, lagi mimpi. Ya sama lah, kalau Iya, itu iya, sama iya, dengan iya, junub. sama. Itu sama dengan junub lah. Masa minang ngimpi ini. Junub dah. Dia mimpi lah. Jauh dia. Ya, Udah jauh. Mandi wajib itu apakah bisa dicicil? maksudnya? Maksudnya kalau misalkan malam-malam itu kan keadaannya pasti dingin. Ah, Waktu. Dicicil tangannya dulu atau apa, terus nanti waktu siang baru. Berarti kesubuhan. Ya subuhan. Soalnya ya sholat. Yang penting kan sebelum sholat kan. ya. Kenapa kita harus mandi? Mandi itu rata-rata kewajibannya karena untuk sholat. Kalau untuk yang lain itu masih bisa ditahan, masih bisa agak nanti. Tapi kalau untuk sholat pada waktunya sudah hampir habis, kita harus mandi. Dan mandi kan hampir sama dengan wudhu. Wudhu itu boleh dicicil tidak? Boleh. Tapi ada syaratnya. Dicicil itu kalau posisinya belum kering. Pindah itu loh. Di sini habis airnya. Pindah ke sini itu boleh. Karena belum kering. Tapi kalau pindahnya nanti kalian ke kira-kira ke panjang, itu ya tidak boleh. Ya kenapa harus ya pindah aja ke panjang ke wudhu lagi, kenapa? Repot amat ya. Nah, sama dengan mandi juga seperti itu. Dicicil tuh boleh asal nggak kering. Ya kira-kira nenai tapi. enggak biasanya mandi itu kan Agus apa jenenge umpamane sholat kan diatur sesuk nek atus subuh nek atus subuh engko kuwate nek subuhan ki terus rambutnya kan isin. Sirai dhisik bareng isa sirai dhisik. Itu kare awake. Boleh enggak? Itu namanya ngakali. Itu ngakali hukum. Ya, oh malah isin loh. Biasanya malah pamer loh. Kalau lagi dia nom di pamernya itu kan isin. Tua mandi junub. Jadi secara hukum itu tidak boleh. Jadi dicicil itu tidak boleh. Dicicil bolehnya dengan kondisi saat yang saya sampaikan tadi. Kalau belum kering, boleh. Tapi kalau sudah kering ya balik lagi seperti awal. Soalnya pernah ada yang ngomong Boleh dicicil. terus sholat subuh ini yo. Iya juga. Lah ya, Belum pernah sih. lah makanya logika itu kita patahkan sendiri. Iya. Artinya kalau mandi dicicil berarti kan belum kabeh, belum semua. Iya. Lah, waktu subuh datang. Lah kita ini mau sholat masalahnya. Berarti cicilan seberapa yang separuh cicilannya gimana? Lali. Nah, jadi itu mengenai mandi ya. Kemudian apa yang tidak diperbolehkan bagi mereka yang junub, yang haid atau yang belum mandi? Artinya belum mandi itu yang tidak diperbolehkan apa saja? Orang yang habis junub, yang masih dalam keadaan haid junub tapi belum mandi, maksudnya mandi junub belum. Yang tidak diperbolehkan adalah yang pertama sholat, pasti tidak boleh. Yang kedua tawaf, ya, jadi tawaf itu tidak boleh. Yang ketiga menyentuh demok mawa Al-Quran, itu tidak boleh. Kalau membaca boleh,
Jadi kita dalam keadaan junub, tapi pengen kita baca Quran, kita padahal belum mandi. Orang haid itu membaca Quran boleh, tapi tidak boleh nyentuh. Kemudian iktikaf atau berdiam diri di masjid itu juga tidak boleh. Kalau lewat boleh. Jadi cuman sekedar melewati itu, kita masih junub itu belum mandi itu boleh. Tapi kalau iktikaf sengaja di masjid duduk diam itu tidak boleh. Layak, Apa? layak. Oh, tidak apa-apa. Nah, tapi masalahnya terus sholatnya gimana? Enggak, maksudnya kan pas atau ada meninggal itu. Ya kalau itu toh ya nggak apa-apa. Memang inilah kita ini ya sejatinya orang takziah melayat itu sejatinya itu nomor satu adalah mendoakan ya lewat sholat. Jadi aneh sebenarnya walaupun itu wis kadung salah tapi kaprah. Jadi tradisi tadi itu orang layat datang ngobrol cekakak nekiki rokokan. Mohon maaf bagi bapak-bapak yang menginginkan mau menyolati jenazah, monggo yang belum punya wudhu sebelah sana, yang mau sholat langsung masuk. Selalu kan panitia ngomongnya begitu. Yang masuk 3, yang ngobrol 30. Alasannya nggak muat loh. Padahal itu bukan alasan. Karena apa? Sholat jenazah itu bukan cuma boleh sekali, tapi sampai ribuan kali pun boleh. Jadi kalau orang yang kebiasaan seperti itu, artinya biasa menyolati jenazah, dia datang itu udah sholat, oh ya 2-3 orang masuk nyolati. Tidak harus sampai banyak nunggu orang banyak, nggak begitu. Jadi satu kali takziah yang nyolati bisa sampai 30-40 kali. Karena itu tadi bisa jadi kita datang setelah sholat bareng-barengnya selesai. Jadi kita pengen nyolati karena memang sejatinya orang takziah itu ya nyolati, mendoakan tuh lewat sholat. Allahumma gfir lahu atau Allahumma gfir laha warhamha wa'afi wa'fu anha. Doa ini tuh ya waktu sholat. Sejatinya takziah itu. Makanya kita datang bertiga. Udah sholat, udah tadi barusan. Ya kita sholat sendiri bertiga keluar. Orang datang lagi. Udah sholat, udah masuk nyolatin lagi. Yang benar itu begitu. Sampai nunggu diberangkatkan ke pemakaman. Jadi bukan datang pelung duit di baskom, duduk makan permen, minum aqua, rokokan ngobrol. Tradisi Saya nggak ngerti harus merubahnya dari mana. Dari jamaah Yasin saya sendiri wis tak ajari takziah sholat jenazah, ini saksinya berapa kali. Tapi sing sholat yo gak nambah blas. Saya nggak ngerti sebenarnya beratnya di mana. Padahal itu paling cukup waktu 5 menit paling lama. Paling lama itu 5 menit. Ya, padahal itu sangat mudah banget gitu loh maksudku. Lo mau bacanya ya cuma 4 Fatihah, ya toh, sholawat, doa pertama, doa ketiga, doa pertama, doa kedua, sudah sama, selesai. Udah. tradisi kuwi lah diawali karo sing ceramah saurunge anu ya. Jadi itu yang tidak diperbolehkan orang yang dalam kondisi junub atau yang masih haid. Yang pertama sholat, yang kedua tawaf, yang ketiga menyentuh atau membawa, nyekel Al-Quran, musab Al-Quran. Terus yang keempat adalah berdiam diri atau itikaf di masjid lama-lama, itu tidak boleh. Kalau lewat tok itu boleh. Tadi kalau membawa mushaf nggak boleh. Ya. Tapi kalau melafalkan boleh. Boleh. Kalau pakai HP Boleh. boleh. Karena bukan mushaf. Iya. Ini soalnya bisa jadi apa aja di soalnya. Iya. Tadi bukan mushaf. Jadi bahkan membawa Quran itu seperti ini kan ada ayat Qurannya nih. Ini boleh. Karena bukan Quran. Karena bukan Quran.
Padahal ini kan ada ayat-ayat Al-Quran di sini. Nah, tapi kalau Quran itu mushaf yang 30 juz itu mushaf. Itu tidak boleh nyentuh, tidak boleh bawa, tidak boleh. Tapi buku yang berisi ayat Al-Quran, buku ya, yang berisi ayat Al-Quran boleh disentuh, boleh dibuka, boleh dibaca, boleh dibawa. Maksud Yasin ya? Yasin boleh, itu bukan mushaf. Buku. Nah, kalau melafatkan tadi itu, orang haid itu boleh, orang yang masih junub itu juga boleh, itu melafatkan. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya, Terus kalau 1 kali senggama, 1 kali mandi. Iya, kan yang ini baru tanya saja. Pertanyaan mungkin. Jawab ora iso. 1 kali junub, 1 kali mandi. Belum salat mandi, mbuh meneh piye? Berarti lamakan Gila. Waktu Ridwan nggak datang berarti. Supaya ramah. Oh iya. Waktu Ridwan berarti nggak datang. Kontak Ridwan aja wi. Tak baleni maneh. Saya ulangin lagi. Mengenai perkikukan tadi itu. Sekali kikuk keluar Mandi. tepar ini. Ya dah. Belum mandi ini, Cukup meneh. Arab imbuh. Kata Rasulullah disunahkan untuk dicuci alat kelaminnya, kemudian berwudu, imbuh ora apa-apa. Yang biasanya piye coba? Hah? Terus dhisik Ora ngene. kudu. Kesuwen. Ya, kenang itu mengkerut. Situ. Angel, angel. Jadi itu. Nah, terus air yang buat mandi seperti yang kemarin saya sudah serangkan mengenai airnya. Ya toh? Ini tadi kita sudah bahas mengenai wajibnya mandi kenapa, kemudian hal-hal yang tidak diperbolehkan bagi orang-orang yang masih junub. Terus kemudian ada lagi satu hal, bahwa tidak semua mandi itu hukumnya wajib jelas. Tapi ada yang mandi tidak hanya sekedar mubah, boleh. Tapi ada mandi yang disunahkan. Contoh yang pertama, mandi sholat Jumat. Itu sunnah hukumnya. Jadi sayang kalau cuman wudu tok. Cuman sekali dalam seminggu. Makanya sebaiknya sebelum sholat Jumat dia mandi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mandi pada sholat hari raya. 2 hari raya itu Idul Fitri dan Idul Adha disunahkan untuk mandi. Kemudian yang ketiga, ini penting. Setelah memandikan mayat itu disunahkan untuk mandi, bukan wajib tapi sunnah. Memandikan loh ya, bukan orang yang takziah. Kalau orang takziah disunahkan kalau nyampe rumah, sebelum masuk rumah itu berwudu lebih dulu. Sebelum masuk rumah itu disunahkan untuk berwudu. Nah, sehingga Satu lagi datang. Dua lagi dong. Pro dan kontra. Hati siapa? Pak niki berhubung kula telat, niki kula betani oleh-oleh. tidak semua sokoan itu haram. Tidak semua sokoan itu haram. Nah, tidak kabeh. Juga ini nyokok meneh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari koreks nih. Kayak direncanain padahal ora sumpah. Angel ini. Jawab angel ini. Jawab angel ini. Biar aman. Assalamualaikum.
ini dia yang Oh iya. Waduh, Saya wes laptop. Ya dia kamu ya. siap. Terus nonton seharian live emang. oh iya orang aku rasa lama ini salah Udah nyogok bener salah udah nyogok nggak apa-apa. pokoknya kayak aku Market. Bikuan nyata kon. Saya ulangi sedikit mengenai ini karena belum datang tak cepet nih wae terusane bahwa tidak hanya yang diwajibkan tapi mandi itu juga ada yang disunahkan. Jadi hukumnya kalau dilakukan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Yang pertama sholat Jumat, sebisa mungkin kita kalau sholat Jumat mandi dulu. Yang kedua sholat kedua hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, sebisa mungkin kita juga harus mandi. Terus yang ketiga setelah memandikan mayat. Jadi kalau orang yang setelah memandikan mayat itu pulang nyampe rumah, sunahnya itu mandi dulu. Kalau yang takziah disunahkan untuk wudhu dulu sebelum masuk rumah. Kemudian itu yang ketiga. Yang keempat, di saat kita mau mengenakan kain ihram. Jadi orang yang sudah pernah haji, yang sudah pernah umroh ini pasti mengalami ini. Jadi sebelum masuk ke kota Mekah, kita mau umroh atau haji, itu kita pasti berhenti. Di situ kita diminta untuk mandi. Karena mandi untuk memakai pakaian ihram itu hukumnya sunnah. Pakaian ihram itu sing ubel-ubel sing gak ada jahitannya itu pakaian ihram. Terus itu yang keempat. Yang kelima, sebelum memasuki kota Mekah. Nah ini sebenarnya yang waktu orang umroh ini jadi pertanyaan besar. Di saat turunnya ke Jeddah dari Indonesia, turunnya ke Jeddah, dari Jeddah baru kemudian ke Madinah. Nah turunnya ke Jeddah ini berarti kan sudah masuk kota Mekah, tapi posisinya belum mandi. Itu biasanya kita cuman di situ hanya sholat, kalau malam ya sholat isya, kemudian berangkat langsung ke Madinah. Tapi intinya siapapun yang mau masuk ke kota Mekah disunahkan untuk mandi. Itu yang kelima. Yang keenam, ketika kita nanti wukuf di Arafah, jadi siap-siap bagi yang mau berangkat haji, dan kalau yang belum berangkat haji ya semoga secepatnya, semoga cepat berangkat. Amin. Jadi itu kewajiban mandi, kemudian hal-hal yang tidak diperbolehkan bagi orang yang belum mandi, kemudian adalah yang disunahkan untuk mandi. Ini 3 hal malam ini sudah kita bahas. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Banyak tanya. Ibu paslah ibu. Masa kita tanya masalah imbah. Coba barang jelasin. orang aku yang bahas ya masalah Moga mas satu lagi. kayaknya rosol ibu pokok pembicaraan itu tetekannya lain. Tidak apa-apa, ini yang baru datang, ini urusan mandi, tanya apa saja boleh. Karena ini sudah dijelaskan semua. Tapi nanti kalau mau yang baru datang mau nanya apapun boleh, yang berurusan dengan mandi. Ya, yang terus mandi itu kan airnya yang sudah kita biurin ke badan nyiprat lagi ke bak lah. Itu gimana? Itu tidak apa-apa selama air itu juga mencukupi. Jadi kalau di bak itu kan digayung ya, Bak Nah. itu loh. ya di bak itu ya. Ya memang sebisa mungkin. Karena posisinya kita ini kan posisinya sudah bersih. Orang mau mandi itu
ya. Cuci tangan, rukunnya ini cuci tangan, tata cara mandi, membaca bismillah, cuci tangan, kemudian membersihkan, jadi istinja. Kalau bar junub ya itu tadi resiki, kalau orang yang haid ya darah-darahnya dibersihin, yang nifas juga begitu. Kemudian setelah itu berwudu, wudu seperti wudu biasa, baru setelah itu mandi. Mandinya seperti apa? Sunnahnya didulukan yang sebelah kanan dulu 3 kali, kirinya 3 kali, baru kemudian ke seluruh tubuh. Nah, artinya apa? Posisi kita mandi, kita sudah cuci tangan dan tubuh kita sudah bersih. Sudah bersih semua, baru kita mandi. Di saat mandi, kalau ada air nyiprat, artinya cipratan air itu kan tidak najis, karena posisinya kita sudah bersih. Jadi tidak masalah. Meskipun sebaiknya timbone rodok dhuwur ben ora nyiprat masuk ke situ. Soalnya di beberapa riwayat itu Nabi itu juga pernah wudu dan juga pernah mandi gantian dalam satu tempat. Setelah istrinya mandi, Nabi mau wudu, bekas air mandi istrinya itu tidak masalah. Ada yang lain? Perbedaannya mani dengan madi itu apa sih? Oh iya. Ada yang bisa bantu jawab? Ya, ini kan pasukan baru. Pasukan baru ini perlu ada yang bisa bantu saya jelaskan. Biar saya bisa ngerti yang saya terangkan kemarin itu masih paham apa enggak ini? Saya ngerti kali lah. Jadi ada kebelajar. ya enggak apa-apa. Ini ya enggak apa-apa. Maksud saya tidak hanya jadi air itu kan ada 3. Ada air mani, ada air madi, sama dengan ada air wadi. Jadi ada 3. Yang baru kemarin loh ini saya terangkan. Tolong bantu saya jawab. Air madi itu keluarnya sebelum air mani. Dan itu hukumnya Itu najis. wajib mandi besar enggak kalau keluar hanya mati aja? Biasanya keluar madi diikuti mani. Ada Laura Pak. Puasa. Oh, Laura Sido. Oh, saya satu madi lah. Apa masih tadi? Barangnya itu najis, tapi tidak harus mandi. Tapi kalau mani, barangnya itu suci, harus mandi. Jadi tak mau apa Mas? Ya kuwi nek aku ngomong Jadi ada air mani, ada air wadi, dan air madi. Ada 3 tadi dari kemarin. Iki lek terangnya bolak-balik iki San. Makanya aku malah pengen ngerti. Cuk, iki sik paham apa ora iki? Sing sebelum mani tadi apa? Wadi apa madi? Lho kan. Nah, madi. Jadi begini. Kalau airnya itu mani jelas ya. Sudah paham ini? Paham banget. Paham banget iki. Paham banget. Rasa penak. Sing penak nih. Jadi itu tadi, itu kan wajibnya mandi karena itu tadi. Kalau mengeluarkan mani dengan syahwat, baik itu disengaja atau tidak disengaja, laki-laki dan perempuan itu wajib mandi. Saya juga ikut kembali, saya ingin ngerti. Ayo toh, bantu jawab saya tentang ini tadi. Mas Wayu wis ngomong toh mau jajal terus no. Loh kan. Itu dong. Jadi kalau mandi itu bahasanya itu masih foreplay itu loh. Itu keluar cairan. Tapi belum sampai keluar mani.
Biasanya cek pemanasan udah. Foreplay. Jelas kae makane iki. Kan. Ora isin. Nah, memang hukum fikih harus jelas, tidak boleh memang bahasa remeng-remeng tidak boleh. Ini harus jelas. Nah, kalau wadi itu biasanya keluarnya sebelum sebelum atau sesudahnya air kencing. Itu madi, wadi. Kalau madi yang disampaikan tadi itu ada mani dan madi. Madi itu keluar sebelum cairannya cairan bening, jadi belum kental. Dan itu tidak gak enak rasanya. Tidak belum merasakan kenikmatan. Ya, belum merasakan kenikmatan ini. Nah, seperti yang disampaikan Pak Sutoro tadi, kalau madi dan wadi barangnya ini adalah najis, tapi orangnya tidak wajib mandi. Tapi kalau mani barangnya suci, tapi harus mandi. Malahnya beda. Berarti kalau semuanya itu nyiprat di sarung terus ke bawah sholat itu enggak apa-apa. Yang mana ini? Mandi. Nah, cara menghilangkannya, jadi mani itu sebenarnya tidak dihilangkan, tidak apa-apa. Karena dia itu sifatnya kan suci, cuman kan jorok, kotor. Kalau masih kondisinya basah, oh ya, jenenge tuan rumah. Ora usah kan. Aku telat ya, Bro. Nolot sebuah karo Pak Ustaz. Jadi saya ulangi, kalau mani ya itu barangnya suci, tapi wajib mandi. Kalau mengenai pakaian, terkena pakaian, itu bukan berarti kalau dipakai itu sholat itu terus batal sholatnya, enggak. Karena memang zatnya ini suci, cuman kan jorok. Nah, kalau masih basah, cara menghilangkannya dengan diperciki banyu, terus digosok titik supaya nggak kelihatan, baunya juga hilang. Tapi kalau sudah kering, itu cuma digosok gini aja. Ngeripik mangke ngeripik. Goreng. Apa ya? Bagus nggak iso lali. Gampang. Nah ini loh, maksudku ngaji jangan jauh-jauh, kadang kita masuk feeling terus loh, cak. Ojo lali-lali. Dikit-dikit lalek ono gak banter-banter iki. Ini ngano karo buku nyata Loh, maksud saya buku ini bukan pegang sekali ya, bukan pegangan. Tapi ini bisa sebagai bahan untuk dilihat daripada nulis. Cuman siapkanlah kertas di selipan ini. Yo nggawa pulpen ya, karena ini adalah ilmu loh yo yang bisa kita ajarkan ke sama anak-anak, terutama yang punya anak perempuan. Itu kan banyak hal yang perlu disampaikan, terutama mengenai haid, mengenai mandi wajib, itu perlu. Kalau bapak tidak iso, mak tidak iso, dia mau tanya siapapun ya malu, biasanya anak kecil masih. Cuman kalau yang ngasih tahu orang tuanya akan lebih mudah. Makanya kita harus punya ilmu tentang. Bapak telat kertas itu ranggo. Kayak ngono. Sulit tuh. Tanya putih. Rasa nyindir. Oke, masalah mandi. Ini semua sudah saya sampaikan. Kembali ada yang ditanyakan. Tanya apa saja yang berhubungan dengan mandi. Siap burung guys. Burung siap burung. Jelas apa belas? Jelas, Pak. Saya tak tanya lah. Tanya. Satu bisa. Daripada belas. Ah, dengar nenek kamera nih. Mengenai mandi ini ada runtutannya enggak Pak? Misalkan
kita harus basuh apa, membaca apa seperti itu. Aku awet krungu. Kok salah. Terus Masa takut disalahi. Jenenge ngerti. Aku tertarik. Ngono malah takut terusan. tapi Pak Ustaz kan udah keplak masuk ngene, Pak. Plak. Terus lanjut. Lanjut ora iki. Terakhir murid lanjut banter kabeh. Lanjut. Ayo. Saya ketua kelas. Siapa? Ya, ayo terus. Nah, lanjut. Kalau dalam apa? Sunahnya mandi, runtutan-runtutan mana saja yang harus dilakukan? Apakah ada perbedaan di mandi kita mau sholat Jumat, mandi dengan sholat hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha? Mungkin yang membedakan pasti niatnya ya Pak. Tapi di hal-hal yang lain ada enggak? Oke. Jadi yang membedakan memang cuman masalah niat. Tapi kalau tata tertibnya, urut-urutannya sama. Tidak ada yang berbeda antara mandi satu ke mandi yang lain. Semuanya sama. Saya ulangi kembali mengenai tata caranya. Yang pertama basuh tangan. Kemudian beristinja, membersihkan. Ini apa sing arep dibersih? Kalau memang kita habis junub berarti ya itunya dibersihkan. Oh iya, kikuk mau tadi apa itu kikuk? Saya tadi mau tanya lupa, Pak. Nah, kalau mungkin ibu-ibu yang haid, yang nipas ya itunya yang dibersihkan. Habis dibersihkan, ya toh, terus wudhu. Wudhu seperti wudhu biasa. Nah, setelah itu mandi itu dulu kan yang sebelah kanan. Jadi sebelah kanan itu ya sebelah sini. Di sini, ping telu, buyur. Setelah itu sebelah kiri, buyur 3 kali, baru yang terakhir diguyur mulai dari kepala sampai ujung kaki. Nah, posisi kepala juga sambil digini-ginikan. Karena apa? Supaya air itu benar-benar masuk, ngeresep sampai ke pori-pori. Jadi harus sampai kulit semuanya. Nah, dari semua rangkaian ini, yang paling utama adalah yang pertama, rukunnya itu niat. Yang kedua, membersihkan dari hadas. Yang ketiga, air itu sampai ke seluruh tubuh, sampai ke kulit, ke seluruh tubuh, semuanya. Jangan ada yang tertinggal. Makanya di dalam mandi perlu digini-ginikan, perlu dimasuk supaya air ada yang sampai ada yang tidak nggak kena air itu terbasuh semua, kena air. Tanya Pak. Ya. Kalau untuk orang perempuan itu biasanya mandi itu tidak membasuh tidak tiap hari mandi, tidak setiap kali mandi itu membasuh kepala, itu gimana Pak? Mandi apa dulu itu? Ya mandi biasa Pak, artinya mandi biasa. biasa. Keramas, artinya nggak keramas kan? Kan kalau perempuan jarang, nggak tiap kali keramas. Itu gimana ya? Ini yang kita bahas adalah mandi karena untuk sholat. Hadas besar. Oh, untuk sholat ya. Nah, jadi kalau Sedihnya langsung terus kayak masuk. kok ya pas jadi kalau mandi biasa ya amit iki sakarep-karepmu. Oh, Sampai enakmu. Yang ditelesi trijine ora apa-apa ya. Enggak apa-apa. Nah, karena ini kepentingannya saya terangkan lagi karena untuk sahnya sholat. Nah, mengalihkan hadas besar ini dengan cara itu tadi. Rangkaiannya begitu, tata tertibnya begitu. paham Pak. Jadi kalau pas mandi biasa terus tangan netok lah, gak apa-apa.
Tak jenenge iso. Lewat tapi dicicil. Mandi dicicil tapi. Pak, sing takon mu sapa? Narif. Narif, iki balenan Narif. Dicicil kan lumayan. Iya, lanjut dicicil. Paro nyicil, jenenge nyicil. Saiki ndak sesek sesuk. Salate untung. Yang penting aja dicicil. Tapi kalau untuk puasa itu kan biasanya emang ini puasa itu kan batasannya kan setelah apa azan subuh yang mulainya. Tapi ketika malam itu terjadi peperangan, Nah, Begitu kan. iya Pak, iya Pak. ya kan mandinya. Puasa ini penting nih. Nah mandinya itu kan walaupun belum dibuka pertanyaan untuk puasa, mandinya itu kadang-kadang kelewat subuh aja dilewati 12 misalnya. Karena bangkong itu tadi kan. Itu Nah, bisa gimana untuk masih bisa puasa enggak ya? nah, Pak? itu puasa. Jadi kembali kenapa wajib mandi? Ini sih nah. Wajibnya mandi itu tadi kita akan kembali ke belakang lagi. Kenapa kok kita wajib mandi? Yang pertama, ya saya terangkan lagi nih yang belum datang. Yang pertama, karena keluarnya mani dengan syahwat. Baik disengaja atau tidak. Yang pertama. Kemudian yang kedua, mandi itu dikarenakan bersenggama. Maksudnya bersenggama, pertemuan antara kelamin laki-laki dan perempuan. Melebu, lek nyenggol tok srit menora. Tangannya jangan begini loh Pak. Olah-olah. Lah iki jenenge nerane Pentium 1 kan angel. Lah iki lha gak diterangne sih to, tamune to. Lek mek ngerempet tok, gitu loh. Ya. Ini posisinya kenapa wajib mandi. Yang kedua adalah bersenggama. Bersenggama itu bisa jadi namanya kalau bahasa Arabnya junub. Junub itu ya pertemuan antara kelamin laki-laki dan perempuan. Melebu. Tapi lek mek nyenggol tok. Serius? Kita ketemu ya. Ya, ya nyenggol. Oh ya mungkin. Kayak ketemu tapi ora ngobrol-ngobrol. Iki mau mek si hello. Nempel. Nyerempet, sret. Ini ndak wajib mandi. Ya, itu yang kedua. Terus kemudian yang ketiga. Karena selesainya masa nifas dan haid. Masa nifas karena haid kemarin sedikit sudah saya terangkan. Terus yang keempat adalah karena orang meninggal dunia wajib dimandikan. Terus yang kelima itu orang kafir jadi mu'alaf masuk Islam. Setelah masuk Islam langsung mandi. Ini wajibnya mandi. Kalau tidak karena ini tidak wajib mandi kenek ramandi. Terus sunahnya mandi yang tadi itu saya sampaikan. Pertanyaan ini Pak Sundoro tadi terjadi peperangan malam hari. Imsak. Ya. Imsak itu kan belum subuh. Ya? Ya. Belum subuh. Itu sudah harus puasa toh. Setelah imsak tidak boleh makan apa-apa. Ya. Tidak boleh terjadi pertempuran lagi kalau sudah imsak. Nah, kurang 2 menit pertempuran itu selesai. Kurang 2 menit. Geletak iki. Turu. Enakan iki, loro turu. Kemudian jarak 10 menit kan subuh. Nah, ini terus bagaimana? Ini kadang-kadang orang kan nggak paham. Artinya kalau kalian memahami yang saya sampaikan 5 tadi itu wajibnya mandi, berarti puasa tidak ada masalah tentang ini. Imsak kita belum mandi, sampai ke subuh, subuh kita belum mandi, puasanya tidak ada masalah. Tapi di saat kita mau subuhan baru mandi. Harus mandi sampai akhir subuh. Jadi nggak mandi tidak masalah imsak itu, karena pertempurannya baru selesai. Oke, siap. paham? Paham. Wis ora ada yang wajar. Kalau Cuman yang
Mas Tony kayaknya belum paham itu ya, apa ada yang nyerempet tok itu Itu tadi gini saya genahkan itu. Lagi mau bertempur, ada tamu. Kakak assalamualaikum. Wah, San. Berarti masih mau dicuci dhisik iku ya kayak kader. oh kok pernah busuk Ya jadi nambah kan kemone kon wudu. Kon nyuci dhisik, dari sokip yo. Perut naik. Kadem. Isu basal ya. nambah ping 3 ping 4 ora apa-apa lah, bisa sepisan ae. Ndak apa-apa. Ada yang lain mengenai mandi? Nah, jika pas hari puasa siang-siang terus mimpinya mimpi basah, itu gimana? sama ya. Balik lagi ke yang Sebelum sholat. balik lagi. Ya kan? puasanya datang enggak Nah iya dah. kan enggak disengaja Tapi belum tidur dia, Mas. Hah? Belum tidur. belum tidur ya ngopo Masa puasa terus mimpi. Belum tidur. Masalahnya. Lah iya, kalau urusan itu tadi kenapa wajib mandi itu sudah jelas toh. Nah, artinya wajib itu karena apa? Karena buat rotal buat sholat. Tapi lek mbok sengaja ya batal potomu. Malah digesek-gesek. kan repet ya apa sih ngomong Sadene goblok. Sate mumet. Jawabannya mumet. Jadi rata-rata itu tadi yang ditanyakan Pak Suntoro di saat puasa, itu orang yang gampang berpikirnya, berhentinya waktu untuk setelah imsak itu berarti semua harus sudah selesai, artinya sudah mandi dan sebagainya. Ini yang kadang salah dipahami tentang hal ini. Karena itu tadi bahwa memang kewajiban untuk mandi itu kan buat untuk sholat. Sehingga banyak orang yang nggak ngerti tentang ini, nggak bisa membedakan kapan harus mandi. Waduh, berarti aku nggak bisa poso, jadi malah jadi alasan untuk tidak berpuasa karena urusannya belum mandi. mabuk itu mau ngengkel orang kok sama mau jomo mabuk ngengkel wae jangan tau salah terus ngono kuwi ya Balasan ya terus. Oke, ada yang lain? Pilih aman. Ya artinya kalau wis paham iku sesuatu lali, ya aja takon menelek balen piye. Lek imbuh ya apa ngono balen enak ceritane. Oke, alhamdulillah kalau sudah cukup bisa dipahami, syukur alhamdulillah. Mudah-mudahan pemahaman kita itu bisa seterusnya dan benar-benar bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah bersama-sama kita tutup dengan sholawat. Walaya sholli wa salim daiman abada ala habibika khairi khalqi kulimin huwal habibul ladin jazafa